Bab 13. Masuk salah mobil dan salah orang. Zarahwati memiringkan kepalanya dan menatapnya selama beberapa detik, dan tertawa bercanda. Bu Libra, kamu sepertinya sedang marah, teman yang kamu sebutkan itu, jangan-jangan itu kamu. Bagaimana mungkin? Kina segera menyangkal. Wajah kecilnya memerah entah karena hati nurani merasa bersalah atau marah. Aku hanya merasa marah demi temanku. Merasa pria itu begitu melecehkannya. Apakah tidak keterlaluan? Itu tergantung apa hubungan mereka. Jika hubungannya adalah pasangan, itu sebenarnya normal. Zarahwati mengangkat bahu dan berkata, Kina menyentuh hidungnya dan bergumam, apakah sangat normal? Meskipun dia dan Ezra bukan kekasih, mereka sudah sebagai suami istri. Tentu saja sangat normal. Zarahwati menjawab dengan wajar, kemudian sepertinya memikirkan sesuatu lagi, kemudian mengedipkan mata pada Kina, dengan bercanda berkata, tapi Bu Libra adalah orang murni yang tidak pernah berkencan, jadi pasti bisa merasakan kegembiraan di antaranya, bahkan dipamerin kasih sayang, ha ha ha. Sudut bibir Kina berkedut. Dia merasa Ezra adalah seekor serigala berbulu domba. Di hadapan orang-orang sangat serius, tampak tidak berbahaya, tetapi dalamnya sangat tidak terduga. Sore hari, Gedung KRC International. Kantor CEO. Asisten khusus CEO, Gisa Manohar mengetuk pintu, dari dalam terdengar suara serak seksi dan malas masuk. CEO, ini informasi Nona Kina yang kamu inginkan. Asisten khusus Gisa berkata sambil meletakkan tas arsip di depan Vito. Jika tidak ada hal lain, kamu bisa keluar. Vito melambaikan tangan ke arahnya. Setelah asisten khusus Gisa meninggalkan kantor, dia mengeluarkan dokumen di dalam tas arsip dan melihatnya. Melihat profil Kina sejenak, lalu melihat foto lagi, memegang dagu dan bergumam pada diri sendiri, Kina, 23 tahun. Penampilannya sama seperti namanya, cantik dan imut. Tidak diduga abang kedua yang berwajah serius itu, ternyata menyukai gadis muda, benar-benar tidak disangka. Meskipun latar belakang keluarganya biasa-biasa saja, keluarganya tidak membutuhkan pernikahan bisnis, yang terpenting adalah abang keduanya akhirnya menikahi seorang istri. Setelah membaca informasi Kina, Vito mengangkat tangan, melirik arloji mahal, memasukkan informasi ke dalam tas dokumen, mengambil tas dokumen dan meninggalkan kantor CEO. Setelah memberikan pesan kepada asisten khusus Gisa, kemudian meninggalkan KRC International. Bowie yang duduk di kopilot, menunjuk ke mobil Rolls-Royce hitam yang mewah di gerbang sekolah, nomor plat profil tinggi dan mendominasi, Kaisar S88888, berkata, Ezikra, kamu lihat, bukankah mobil itu milik paman ketiga kamu? Ezikra yang mengendalikan kemudi, mengangkat matanya dan melirik, menjawab dengan acuh tak acuh, itu miliknya. Tapi apa yang dilakukan paman ketiga kamu datang ke Universitas R? Aldio terus bertanya. Ezikra merenung sejenak, lalu berkata, kemungkinan besar kemari karena masalah perusahaan. Mungkin saja paman ketigamu ingin mengubah seleranya, mencari mahasiswa yang masih murni. Aldio bercanda, Vito terkenal akan hatinya yang flamboyan, tetapi tidak ada seorang pun di kota Leicester yang tidak tahu bahwa dia mengganti wanita seperti mengganti pakaian. Ezikra mendengus, tetapi tidak menjawabnya. Mobil Rolls-Royce hitam yang mewah mulai bersiul, kemudian jendela perlahan diturunkan. Vito meletakkan tangannya di jendela dan berkata, keponakan tertua, ingatlah untuk kembali ke rumah Okto untuk makan malam pada hari Minggu. Mengetahui keponakan ini tidak akur dengan abang kedua, karena itu, tidak mengatakan tentang kedatangan abang kedua dan kakak ipar kedua ke rumah Okto untuk makan malam, agar keponakan tertua tidak menghilang saat waktunya tiba. Lihat situasi, Ezikra menjawab dengan samar. Dalam hati, tampaknya, paman ketiga ini tidak tahu bahwa seseorang telah memberitahunya tentang hal itu. Vito mengerutkan kening karena perkataannya, berkata dengan memaksa, tidak diizinkan melihat situasi, saat waktunya tiba, jika kamu masih bernapas, kamu harus kembali ke rumah Okto. Lupa mengatakannya,
kakek buyutmu juga akan kembali. Apakah mudah bagi abang kedua dengan alergi heteroseksual untuk menikahi seorang istri yang cantik? Ezikra menarik kembali pandangannya dan mengemudi pergi tanpa sepatah kata pun. Vito melirik mobil yang menjauh melalui kaca spion, menghela nafas tak berdaya, bersandar dengan santai, meletakkan cerutu dengan tenang dan anggun, dan menunggu orang. Sekitar setengah jam kemudian, sesosok ramping dan kurus muncul di garis pandangnya. Vito berdehem, dan kemudian perlahan-lahan mengendarai mobil ke sisi Kina. Kina mengangkat matanya yang lembut dan melihatnya, merasa mobil Rolls-Royce ini agak familiar, kemudian langsung memikirkan kedatangan Ezra untuk menjemputnya kemarin. Tanpa menunggu orang-orang di dalam mobil turun, dia pergi ke samping kopilot. Membuka pintu mobil dan duduk di dalam mobil, berkata dengan tidak setuju, "Sebenarnya, kamu tidak perlu meminjam mobil orang lain untuk menjemput aku. Aku rasa mobil yang kamu kendarai kemarin sudah bagus." Vito bingung saat mendengarnya, wajahnya yang tampan dan mempesona sedikit bingung. "Aku membeli mobil ini, bukan pinjam." Begitu mendengar ada yang salah, Kina menoleh tiba-tiba. Melihat pihak lawan bukanlah Ezra, dia tercengang dan sangat malu. Wajah kecilnya yang cantik memerah, dan dengan cepat meminta maaf. Tuan Vito, benar-benar maaf, aku salah orang. Aku akan segera turun dari mobil." Turun mobil. Dia meminta maaf dan ingin membuka pintu mobil, tetapi Vito mengunci pintu mobil lebih dulu. "Tuan Vito, tolong buka kuncinya." Kina menatapnya dengan canggung dan memohon. Melakukan kecerobohan sebesar itu sangat memalukan. Dia tidak sabar untuk segera mencari tempat untuk masuk ke dalam. "Bu Kina, itu kamu, kan?" Vito meringkuk seperti busur, tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kakak ipar kedua sangat mengasyikkan. Benar, iya." Kina menurunkan matanya dengan canggung, tidak berani menatapnya sama sekali. "Salah satu kerabatku adalah muridmu. Hari ini, aku di sini untuk mencari tahu situasinya di sekolah." Vito berbohong tanpa wajah memerah atau terengah-engah. "Tuan Vito, bisakah kamu memberitahuku kerabatmu berada di kelas mana dan siapa namanya?" Kina hanya bisa menahan rasa canggung, dan bertanya dengan nada seperti guru. "Jika Bu Kina tidak keberatan, mari kita cari tempat untuk duduk, makan, dan berbicara," Vito berkata sambil mengendalikan kemudi dan pergi, tidak menerima tolakan pihak lawan. Kina duduk di dalam mobil, mencubit ujung roknya sedikit kusut dan berhenti berbicara. Setelah beberapa saat baru berkata, "Tuan Vito, barusan benar-benar maaf, aku salah orang." Barusan kamu mengatakan, meminjam mobil orang lain, maksudnya apa?" Vito menyipitkan matanya dengan mata peci yang dalam, bertanya dengan rasa ingin tahu. "Suatu kali suamiku mengendarai mobil Rolls-Royce sebelumnya. Dia bilang dia meminjamnya, lalu kemarin sore dia datang menjemput aku untuk makan malam." Vito mengambil cerutu dan menggigitnya erat-erat di mulutnya, agar tidak membiarkan dirinya tertawa. Abang kedua selalu tampak rendah hati, harga mobil mulai dari ratusan juta hingga 1 miliar. Dan mobil Rolls-Royce ini, untuk menghadiri makan malam perayaan Universitas R atas nama keluarga Okto hari Jumat lalu, makanya digunakan oleh abang kedua, bisa dianggap sebagai pinjaman untuknya. Kakak ipar kedua melihat mobil ini, secara keliru mengira abang kedua yang mengemudi mencarinya untuk makan malam, kemudian dia masuk ke mobil tanpa melihat, lalu menyadari dia salah orang. Namun, dia ingin tahu kapan abang kedua bertemu dengan kakak ipar kedua yang begitu cantik dan lucu. Bab 14, Tuan muda keluarga kaya dan terkenal. Mata persik Vito yang menawan memancarkan senyum, dan sudut matanya melirik Kina yang gelisah. Dengar-dengar kakak ipar kedua tampaknya tidak tahu latar belakang keluarga abang kedua, bahkan lebih tidak tahu kalau dirinya adalah paman kecilnya, tapi dia tidak berniat untuk mengekspos. Memikirkan hal ini, dia pura-pura terkejut dan berkata, "Bu Kina terlihat sangat muda, tidak disangka sudah menikah, pasti sangat mencintai suamimu. Rela menikah dini demi dirinya." Kina terdiam,
dia dan Ezra berkenalan satu sama lain dalam waktu kurang dari 2 jam dan langsung menikah. Dari mana dia sangat mencintainya? Selanjutnya, dia diculik oleh Ezra, diintimidasi dan dibujuk. Dia bingung dan kemudian menikah. Dari mana dia bersedia? Tidak ingin memikirkannya lagi, banyak berpikir hanya merasa ingin menangis. Melihat Kina tidak menjawab, Vito yang sangat ingin mengetahui hubungan dia dan abang kedua yang berwajah serius, secara alami tidak enak bertanya lagi, daripada nanti menyinggung perasaannya. Hanya bisa menahan rasa penasarannya yang mencakar hati dan paru-paru. Setelah merenung sebentar, dia bertanya dengan sopan, ngomong-ngomong apa yang Bu Kina ingin makan untuk makan malam? Apapun itu, Kina berpikir sejenak, dan menambahkan, aku tidak pilih-pilih makanan. Vito ingat di data informasinya dia lebih suka makanan laut. Kalau begitu, jika Bu Kina tidak keberatan, aku akan memilih restorannya. Setelah setengah jam, Kina keluar dari mobil dan melihat nama restoran yang mempesona dan mendominasi di depannya. Seafood Majesty, dia tidak menyangka Vito akan membawanya ke sini. Ada apa? Vito memperhatikan keanehannya dan bertanya dengan anggun. Tidak ada. Kina menyentuh hidungnya dan menggelengkan kepalanya, menyangkal. Dia tidak bisa memberitahunya bahwa dia dan Ezra datang ke restoran ini kemarin, itu akan terasa tidak sopan. Vito tahu, Kina berasal dari keluarga biasa. Pada saat ini, dia mengira Kina pertama kali datang kemari dan dikejutkan oleh gaya mewah dan megah dari restoran nomor 1 di kota Leicester ini, jadi dia hanya tersenyum dan tidak terlalu peduli. Ayo, Vito mendesak pelan. Kina mengikutinya dan bertanya dengan suara rendah. Tuan Vito, aku ini tidak dianggap menerima suap kan? Universitas R selalu memperhatikan tindakan guru yang bersih dan disiplin diri yang ketat. Menerima amplop merah, menerima hadiah, undangan makan dari orang tua murid. Jika dilaporkan oleh seseorang, maka akan mendapatkan peringatan, tinggal di sekolah selama pengawasan. Dan jika hal yang serius, akan dikeluarkan langsung. Vito hampir tertawa karena kata-katanya, tetapi meskipun dia tidak tertawa, dia tersedak. Ya Tuhan, kenapa abang kedua menikahi kakak ipar kedua yang begitu konyol? Dia menahan senyum, dan berkata dengan arogan dan mendominasi, dengan posisi keluarga Oktoku di kota Leicester, jika ingin menyuap, yang ada hanya orang lain yang menyuap kami. Melihat ke seluruh negara R, tidak ada yang bisa membuat keluarga Okto menunduk kepala dan memohon bantuan. Manajer restoran yang melihat sekeliling dan mendengarkan semua arah, tercengang saat melihat Vito dan Kina melangkah ke lobi. Tetapi setelah pernah lihat angin dan ombak besar, manajer restoran dengan cepat bereaksi dan bergegas menyambut dengan senyum di wajahnya. Angin apa yang telah membawa Dewa Agung Tuan Vito kemari? Selamat datang, selamat datang. Memangnya bisa angin apa lagi? Angin barat laut? Bibir Vito sedikit berkedut, tersenyum santai. Manajer Kadun tidak keberatan jika aku datang untuk makan gak bayar kan? Adalah suatu kehormatan bagi kami, Tuan Vito datang ke Seafood Majesty. Manajer restoran berkata dengan ambigu, kemudian bertanya, apakah perlu ruang pribadi? Apakah masih perlu ditanya? Vito berkata dengan nada omong kosong. Jika Tuan Vito tidak keberatan, makan pakai saja ruang pribadi yang Tuan Muda kedua Okto pesan tadi malam. Bangunan bertingkat tinggi menghadap ke sungai dan pemandangannya sangat bagus. Bisa melihat pemandangan malam di luar jendela sambil makan. Saat manajer restoran mengatakan ini dengan senyum di wajahnya, tatapannya berpaling melihat Kina. Kina menurunkan matanya, mata tenang manajer restoran membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Mendengar ini, dari kata-kata dan pandangan mata manajer restoran, Vito langsung menebak abang keduanya tadi malam membawa kakak ipar keduanya kemari. Kalau begitu merepotkan manajer Kadun untuk membawa jalan. Nada suaranya sedikit serius, dan memberi manajer restoran tatapan peringatan yang dingin. Manajer restoran tiba-tiba merasa dingin dan berkeringat, tidak berani berbicara lagi, dan dengan hormat membimbing mereka berdua. Sudut restoran wanita berpakaian indah menepuk bahu temannya, dan menunjuk ke arah Vito yang tidak jauh.
merasa marah dan tidak adil terhadap temannya. Tias, bukankah itu Tuan Vito? Kamu lihat pasangan wanita di sebelahnya itu gundik. Tes-tes, sejak kapan seleranya menjadi begitu buruk? Wanita seperti itu sangat merendahkan martabatnya. Hanya bersama, tidak takut berlebihan. Tias mengangkat kepalanya tiba-tiba saat mendengar nama kekasihnya. Melihat yang berdiri di samping Vito ternyata adalah Kina, rasa dingin yang menakutkan melintas di matanya, dan dengan cepat berlalu. Dia bertanya, omong-omong, apakah kamu ingat hal yang aku katakan kepadamu beberapa hari yang lalu? Ingat, ada apa? Wanita itu mengangguk. Wanita yang dicari keluarga Libra adalah yang di sebelah Tuan Vito. Saat Tias menggertakkan gigi dan berkata, matanya yang indah memancarkan kekejaman. Dia adalah, wanita itu menunjuk ke arah Kina, jadi, dia tidak hanya akan mengambil properti darimu, tetapi juga kekasih kamu. Tias mencibir, wajahnya yang cantik penuh dengan makna kebencian. Apakah kamu berpikir aku hanya akan diam melihat ini terjadi? Setelah memesan makanan, memanfaatkan waktu penyajian, Vito berkata kepada Kina, aku keluar untuk merokok, kemudian meninggalkan ruang pribadi. Kina duduk diam di meja makan, melihat pemandangan di luar jendela. Tiba-tiba dering ponselnya mengejutkannya, mengambil dan melihatnya, itu adalah suami pernikahan kilatnya. Jangan-jangan dia pergi ke sekolah dan tidak melihat dirinya, jadi dia menelepon untuk bertanya. Buru-buru menjawab, halo, ada apa, sudah sampai rumah? Pria itu bertanya dengan suara yang serius dan merdu, namun nadanya seperti menanyakan masalah pekerjaan. Tidak. Kina merasa sedikit bersalah, kemudian segera menjelaskan, awalnya berencana untuk pulang, tetapi pada akhirnya bertemu dengan kerabat seorang siswa di gerbang sekolah. Pihak lawan mengatakan ingin mengetahui situasi murid kerabat di sekolah, mengatakan ingin berbicara sambil makan malam, kemudian. Pria, suara Ezra menjadi lebih dingin tidak berasa. Iya, Kina menjawab dengan tidak percaya diri, tetapi dia dengan cepat mengklarifikasi dirinya, itu adalah Tuan Vito, CEOKRC International, kamu pasti sudah pernah mendengarnya. Tetapi kamu jangan khawatir, meskipun aku tidak ada perasaan terhadapmu, tapi karena kita sudah menikah, aku akan setia pada pernikahan. Dan aku memiliki kecanduan kebersihan, tuan muda yang kaya dan anggun seperti dia, aku paling cuma penggemarnya. Di sisi lain, Ezra mendengar kata-katanya, adegan Kina yang tidak takut mengorbankan diri untuk tujuan yang adil, muncul di benaknya, menepuk dadanya dengan kuat untuk meyakinkan dirinya bahwa dia tidak bersalah. Ini sangat lucu, garis-garis bibir yang dingin sedikit terangkat, jelas dalam suasana hati yang baik, kemudian berkata dengan dominan, setelah makan segera pulang, di masa depan, kecuali kerabat pria, selama kamu pergi makan dengan pria lain, kamu harus mendapatkan persetujuan dariku, mengerti? Bab 15, biarkan aku berhenti berharap, Kina berseru dan berkata, kalau begitu kamu harus mendapatkan persetujuan aku saat berdekatan dengan wanita selain kerabat. Setelah berbicara, dia baru terkejut siapa yang memberi dirinya keberanian untuk bernegosiasi dengan pria ini. Hatinya merasa kesal, tapi juga sedikit gugup. Mengira pria itu akan marah, tetapi malah mendengar jawaban rendah hati dan tegas darinya, baik. Sebuah kata yang jujur dan tegas, baik, segera membuat Kina merasa seperti seorang yang berkecil hati. Dia berusaha untuk menunjukkan toleransi dan kemurahan hatinya, tetapi semakin dia usaha, semakin salah, berkata, Sebenarnya normal bagi pria untuk mencuri kesempatan, jangan sampai ketahuan aku. Kita sudah menikah berarti kamu adalah istriku, aku akan setia pada pernikahan ini dan aku akan setia padamu. Pria itu menyela dan berjanji kepadanya, itu. Apa yang ingin ku ungkapkan barusan bukan bermaksud begitu. Kina menggigit bibirnya dan berpikir sejenak sebelum berkata, aku sebenarnya ingin mengatakan bahwa aku akan mencoba mempercayaimu, jadi kamu tidak perlu melaporkan kepadaku bila menemui wanita lain. Kina bisa merasakan dia sangat sibuk, dari setiap kali menelepon dirinya,
selalu memastikan dia dalam keadaan baik kemudian baru mengakhiri panggilan. Aku tahu, bukankah kamu bilang sedang makan bersama? Tuan Vito, tidak sopan jika menelpon terlalu lama. Jika tidak ada apa-apa, aku akan menutup dulu. Makanan belum disajikan, Tuan Vito sedang merokok di luar dan dia belum kembali. Kina buru-buru mencari alasan, mau berbicara lebih lama denganku? Dia bertanya, menyadari dia telah salah mengerti apa yang dia maksud. Wajah Kina yang cantik memerah karena malu, dan segera menjelaskan, tidak, aku hanya ingin menjelaskan bahwa tidak ada yang tidak sopan. Tanpa menunggu dia berbicara, Kina berkata lagi, jangan bicara lagi, lanjutkan kesibukan kamu dan sampai jumpa. Selesai bicara, terlepas dari apakah Ezra memiliki sesuatu yang ingin dikatakan atau tidak, dia mengakhiri panggilannya. Kina tidak ingin berbicara banyak dengannya. Vito bilang mau pergi merokok, tetapi sebenarnya dia pergi memperingatkan manajer hotel, wanita itu adalah kakak ipar keduaku. Kedepannya sikap kamu harus lebih hormat, bila masih memandang orang dengan sembrono, hati-hati aku akan menggali bola matamu. Saat tiba dia tampak tidak senang, suaranya dingin membuat orang bergemetar. Mohon tenang Tuan Vito, tadi malam tuan kedua tidak memberitahu bahwa dia adalah istrinya. Manajer hotel menatap Vito, mengenali orang terhormat ini sudah lama, mengetahui keluarga Okto sangat peduli pada pernikahan tuan kedua Okto ini. Untuk menenangkan kemarahan besar, dia melanjutkan, tapi, bisa dilihat tuan kedua pasti sangat menyayangi dan memanjakan nyonya muda kedua. Oh, ceritakan bagaimana kakak keduaku menyayangi kakak ipar keduaku. Vito menjadi tertarik saat mendengar ini dan berlanjut bertanya. Kakak kedua bisa menyayangi orang, ini adalah keajaiban. Dia sama sekali tidak bisa membayangkan wajah yang sedingin itu, yang berhati kejam bisa menyayangi orang, apalagi memanjakannya. Hanya terbayang wajah kakak yang dingin dan lembut bagaikan es. Tidak, itu sangat menakutkan, hanya memikirkannya saja akan mengalami mimpi buruk. Manajer hotel mengulangi lagi kepada Vito tentang apa yang dia lihat, 6 poin adalah nyata, 3 poin dipoles, dan 1 poin tebakan. Ini membuatnya tersenyum, jadi dia tidak lagi peduli dengan kecerobohan sebelumnya dan kesalahpahaman terhadap Kina. Vito mengatakan ingin memahami Kina dari situasi kerabat dan siswa di sekolah. Alhasil seluruh topik pembicaraan di selamakan ini hanya seputar Kina dan dari waktu ke waktu dia mencoba menggali cerita romantik Kina dan Ezra. Setelah makan, awalnya berpikir ingin lebih memahami tentang Kina agar bisa menceritakannya kepada suami istri keluarga Okto. Namun, Vito yang telah diperingatkan, hanya bisa dengan patuh mengantar Kina pulang. Setelah panggilan dari Ezra mengatakan, kamu tidak perlu pergi ke restoran kampus lagi. Sejak itu, setiap jam makan siang, rantang makanan penuh nutrisi yang seimbang, mewah dan lezat diantarkan ke kantor Kina dan berbeda setiap hari. Sebagai seorang yang berpengalaman, Bu Zarah telah mengamatinya beberapa hari ini. Sekembali ke kantor saat istirahat siang, melihat bento mewah dan indah di atas meja Kina, Bu Zarah bercanda berkata, Bu Libra, sudah menjalin hubungan ya? Tidak, Kina dengan cepat menyangkal. Dia itu bukan pacaran, tapi sudah menikah langsung. Cincin nikah yang dipilih bersama Ezra di KRC Jewelry Store sangatlah cantik. Tapi dia merasa cincin itu terlalu mencolok, terdapat ratusan juta berlian yang murni buatan tangan. Jika diketahui oleh seseorang yang mengerti barang, maka akan dihadang di jalan, rampok, serta potong tangan. Karena itu, dia tidak memakai cincin nikah di tangannya. Aku tahu, aku mengerti. Kalian anak muda menyukai cinta rahasia, kemudian melempar undangan secara tiba-tiba, meledakkan jiwa orang lain. Zarahwati dengan ekspresi ambigu, mengedipkan mata dan tersenyum. Kina hanya tersenyum dan tidak banyak menjelaskan. Tok tok tok, ketukan pintu kantor terdengar, silakan masuk. Ezikra berjalan dengan anggun dan tenang, ekspresinya damai, seperti angin musim semi. Matanya melihat makanan yang ada di meja kerja Kina. Ezikra sambil tersenyum dan berkata,
Bu Kina sudah upgrade makanan ya. Apakah dia itu begitu kaya? Bu Libra sedang berpacaran, dan makanannya telah naik tingkat karena orang yang mengejarnya. Zarahwati yang hendak pergi makan, menyindirnya sambil ketawa meninggalkan kantor. Seluruh tubuh Ezikra tiba-tiba menegang, sentuhan dingin melintas di matanya, tetapi bibirnya yang sempurna melengkung dengan senyum yang elegan, dengan suara yang sangat lembut dan ringan, bertanya, "Oh, Bu Kina sedang jatuh cinta?" "Tidak, tidak." Kina tergesa-gesa menggelengkan kepalanya, dalam hati, dia itu melakukan pernikahan kilat. Tidak tahu apakah itu karena Kina takut dengan pengakuan cinta Ezikra terakhir kali, dia tampaknya menjadi sensitif, dan dapat dengan mudah merasakan perubahan halus aura Ezikra. "Bu Kina, kalau benar jatuh cinta itu adalah hal yang baik, ada kesempatan perkenalkanlah kepadaku." Ezikra tampak lembut dan anggun, berkata sambil tersenyum, berhenti sejenak dan menutup matanya untuk menutupi emosi di hatinya, dan berkata lagi, "Bagus juga, biarkan aku yang mengagumi Bu Kina dapat berhenti berharap." Terlepas dari apakah sedang jatuh cinta atau tidak, aku berharap Dik Okto dapat menghentikan pemikiran yang tidak mungkin terjadi seperti itu. Cinta guru murid itu tidak dianjurkan. Kina dengan sengaja serius menasehati kepada siswanya sebagai seorang guru. "Bu Kina menyarankan agar aku putus sekolah." Ezikra menatapnya dengan mata berkilau. Bagi Kina, ada suatu momentum yang tak dihindarkan. Jika Ezikra putus sekolah, keduanya tidak akan dianggap lagi sebagai hubungan guru murid. Ancamannya membuat Kina takut dan menyangkal, kemudian melambaikan tangan. "Tidak, tidak, guru tidak bermaksud seperti itu." Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bertanya, "Ngomong-ngomong, ada keperluan apa Dik Okto mencari guru?" Hari ini hari Jumat, aku kesini untuk mengingatkan Bu Kina agar tidak melupakan janji bahwa akan mengundangku makan malam." Ezikra langsung mendapatkan kembali citranya sebagai pria terhormat, pria yang anggun, lembut dan tidak berbahaya. "Aku tidak lupa." Kina takut dia akan bertindak ekstrim, tidak berani mengatakan bahwa dia telah melupakannya. Memikirkan masih harus berurusan dengan siswa yang mendesak untuk makan malam, Kina merasakan perutnya mulai samar-samar terasa sakit.